Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati, kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang, lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Tejo, saudari-saudara serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat sore semuanya. Hari ini ada pertukaran ini ya, pemimpin ya. Harusnya saya, tapi lagi capek banget saya, jadi biar Romo yang muda yang lebih memimpin itu ya. Saya tugasnya khotbah hari ini. Nah, karena hari ini khusus untuk anak-anak, saya khotbahnya bercerita. Semoga dipahami. Lalu kita akan mengambil benang merahnya di akhir untuk anak-anak dan juga untuk Anda semua yang merasa dewasa. Hari ini saya mau cerita tentang judulnya Petualangan Roti Ajaib dan si Kura-Kura Penakut. Roti ajaib dan kura-kura penakut. Ada 5 orang yang dalam cerita ini akan disebut. Yang pertama adalah Kiko. Kiko itu adalah seorang kura-kura. Yang kedua adalah Leli. Ya. Leli itu adalah tupai yang lincah. Yang ketiga ada Boni. Boni itu kelinci yang riang. Ada Bapak Beruang. Itu adalah seorang yang pembuat roti ajaib itu. Dan terakhir ada Lala. Lala adalah si katak kecil. Di sebuah desa yang damai, di tepi sungai yang jernih, hiduplah seekor kura-kura kecil yang bernama, tadi siapa namanya? Kiko. Wih, hafal. Saya tuh kalau udah masuk pasal 1, pasal yang lain lupa gitu ya. Ini masih ingat gitu ya. Kiko adalah kura-kura yang sangat pemalu dan sedikit penakut. Ini komplit ya, udah pemalu bahkan juga penakut. Ia selalu bersembunyi di balik cangkangnya itu, kura-kura itu. Jika ada apa? Jika ada suara yang keras, "Oi!" Wah, itu baru dia bersembunyi. Bahkan juga kalau ada temannya itu mengajak dia untuk pergi ke sebuah tempat yang belum pernah dikunjungi. Dia pasti akan takut dan pemalu, akan bersembunyi di balik cangkangnya itu. Suatu pagi yang cerah, si Pak Beruang ini, pembuat roti paling enak di desanya itu mengumumkan sesuatu. "Anak-anakku,
Kata Pak Beruang dengan suara yang berat. Hari ini aku akan membuat roti ajaib. Siapapun yang memakan roti itu akan merasa dirinya berani dan kuat menghadapi apapun. Kata Pak Beruang. Semua hewan semua bercorak gembira. Si tupai kecil, Leli, langsung ingin mencobanya agar bisa memanjat pohon kelapa yang paling tertinggi. Si kelinci, periang, Boni lalu mencicipinya agar bisa melompat lebih jauh. Dulunya cuma melompat 1 pohon, sekarang melompat 10 pohon, itu ya. Itu tupai, kelinci. Lalu si Kiko hanya mengintip ternyata. Si kura-kura penakut ini hanya mengintip dari kejauhan di balik semak-semak. Ia ingin sekali berani, tapi sekaligus ia takut dan malu untuk mengambil roti itu. Nah, si Pak Beruang ini melihat Kiko. Dengan senyum yang ramah ia menghampiri Kiko. Nah, baik ya, Pak Beruang itu menghampiri si kura-kura pemalu ini. Hai Kiko, kenapa kamu bersembunyi? Cobalah roti ajaib ini. Kiko menggelengkan kepalanya. Aku takut Pak Beruang. Bagaimana kalau roti itu tidak berhasil? Bagaimana kalau aku tetap menjadi kura-kura yang penakut? Bisiknya pelan kepada Pak Beruang. Pak Beruang tertawa kecil. Kiko, roti ini bukan sihir. Roti ini hanya pengingat bahwa keberanian itu ada dalam dirimu sendiri. Dan roti ini akan membantumu untuk mengingatnya. Lalu Kiko itu dengan ragu-ragu mengambil sepotong kecil roti ajaib itu. Warnanya keemasan dan sangat harum sekali. Dia menggigitnya pelan dan rasanya sangat manis dan juga sangat-sangat lezat. Seketika itu Kiko merasa hangat di dalam hatinya. Bukan, ia tidak tiba-tiba bisa terbang dan berlari lebih cepat. Tapi ada perasaan aneh yang tumbuh di dalam dirinya. Sebuah rasa percaya diri yang tipis seperti benang sutra. Dan tiba-tiba terdengar suara minta tolong. Tolong, aku jatuh. Dan itu ternyata suara dari Lala, seekor katak kecil yang ternyata terpleset jatuh ke dalam lubang yang cukup dalam. Semua teman-temannya baik si Kiko, Leli, Boni semuanya panik dan tidak tahu harus berbuat apa-apa karena lubangnya itu terlalu dalam untuk mereka. Kiko melihat Lala yang ketakutan. Biasanya kan Kiko akan langsung bersembunyi di balik cangkangnya. Tapi kali ini ia ingat bahwa roti ajaib yang baru ia makan itu memunculkan keberanian yang ada di dalam dirinya. Dan tanpa berpikir panjang, Kiko yang mempunyai cangkang yang kuat itu mendekati lubang itu. Ia tidak bisa melompat, tapi ia tahu caranya menggali. Dengan apa? Dengan kakinya yang kecil tapi kuat, ia terus menggali tanah di tepi lubang tersebut sedikit demi sedikit hingga tanahnya sekitarnya menjadi lebih landai. Dan teman-teman yang lain pun juga melihat Kiko begitu berani dan berusaha keras ikut membantunya. Boni tadi menggali dengan kakinya. Leli bahkan mencari ranting-ranting yang kuat untuk menjadi pijakan. Tak lama kemudian Lala, katak kecil ini berhasil keluar dari lubangnya. Terima kasih Kiko, kamu sudah menolongku, kamu adalah seorang pemberani. Lalu Lala memeluk Kiko. Kiko merasa pelukan itu membuat dirinya tersenyum lebar. Ia merasa dadanya itu sangat bahagia. Ia menyadari roti ajaib itu tidak memberikan kekuatan yang super, tapi memberinya keberanian untuk menggunakan kekuatan yang sudah ada dan sudah ia miliki. Kekuatan apa? Kekuatan untuk menolong teman, kekuatan untuk tidak takut mencoba hal yang baru, bahkan kekuatan untuk menjadi dirinya sendiri yang lebih menjadi baik hati. Dan sejak itu, Kiko tidak lagi menjadi katak yang pemalu dan penakut.
tapi menjadi katak yang manis. Dan kini ia tahu bahwa dalam dirinya ada keberanian dan kekuatan yang tak terduga, seperti rasa manis roti ajaib yang selalu ia ingat dan pernah ia makan. Ingat ceritanya anak-anak? Ulangin. Enggak lah, emangnya ujian ulangin. Pesannya apa? Sederhananya, anak-anakku yang terkasih, seperti Kiko tadi, kura-kura yang penakut dan pemalu itu, yang makan roti ajaib, kita juga sebetulnya sebentar lagi anak-anak akan memakan roti ajaib itu. Roti yang diberikan oleh Yesus sendiri. Dan roti ajaib itu adalah tubuh dan darah Yesus dalam Ekaristi. Dan setiap kali Ekaristi, Yesus memberikan kita kekuatan, memberikan kita kasih dan juga keberaniannya. Yesus tidak membuat kita menjadi superwoman, bahkan menjadi Wonder Woman. Tetapi Yesus membantu kita untuk menjadi anak-anak yang baik, yang berani melakukan kebaikan dan yang tidak takut untuk menghadapi yang namanya tantangan. Maka pesan sederhananya adalah hari ini, apakah Yesus hari ini dengan roti ajaib membuat anak-anak untuk malas belajar? Jawabannya tidak. Apakah membuat anak-anak sekarang itu lebih suka bermain gadget dibandingin belajar? Jawabannya tidak. Apakah membuat anak-anak itu melawan orang tua? Jawabannya tidak. Tapi membuat anak-anak menjadi anak-anak yang baik, yang rajin belajar dan juga pada akhirnya bisa menjadi pribadi yang baik untuk keluarga dan juga masyarakat. Maka sebentar lagi akan menerima tubuh dan darah Kristus. Maka ingatlah bahwa anak-anak sudah memiliki keberanian dan kekuatan sebagai orang yang baik. Titik. Semoga dipahami ya. Kalau enggak, tanya ke orang tuanya nanti ya. Gitu ya. Untuk Anda yang dewasa hari ini, Ekaristi hari ini membuat Anda menjadi orang baik? Pertanyaannya. Jawab, jadi orang baik? Kalau baik, sepertinya tidak ada tuh. Yesus mengatakan menjelek-jelekan orang lain, menghancurkan orang lain, bergosip kepada orang lain, mempunyai kelompok-kelompok yang pada akhirnya menghancurkan orang lain. Adakah tulisan itu dalam kitab suci? Tidak ada. Lalu kalau tidak ada, berasal dari siapakah itu? Pasti berasal dari si jahat. Ekaristi yang Anda makan hari ini memberikan kasih, memberikan keberanian, memberikan apa? Kebaikan. Tidak ada rumusan tubuh yang Anda makan, tubuh Yesus memberikan Anda menjadi orang yang brengsek, menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang membuat orang lain terluka, membuat orang lain hancur, membuat orang lain mengalami sebuah derita. Tidak ada. Maka sebuah kesadaran itu yang sebetulnya hari ini kita mau belajar juga dari anak-anak kita. Kesadaran bahwa anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang baik karena Tuhan telah mengingatkan bahwa ada keberanian dan kekuatan untuk menjadi orang yang baik. Nah, sederhananya dari semuanya hari ini untuk Anda yang dewasa, bertobatlah. Enggak ada yang lain. Dan Anda yang mendengar temannya itu kerasukan roh jahat, ya jangan ikut-ikutan. Betul nggak? Kita datang ke Romonya, Romo kami kerasukan. Dari kemarin, nggak bukan sekarang aja. Kerasukan apa? Kerasukan roh jahat. Jahat apa? Iya, mulut saya itu menjelek-jelekan romo-romonya. Wah, mulut saya menjelekkan tetangga sebelah. Mulut saya menjelekkan uskupnya, mulut saya menjelekkan orang yang ada di sekitar saya. Itu kerasukan enggak? Kerasukan. Tapi kerasukan yang menyenangi, yang menyenangkan,
kerasukan yang diamini menjadi bagian dalam dirinya. Maka hari ini kalau kita mau belajar menjadi orang dewasa, salah satu yang penting adalah seorang filsuf mengatakan dengan sangat tegas, kata-kata manis itu tidak akan mengubah orang lain, bahkan mengubah anak-anak yang kita kasih. Tetapi teladan yang manis, teladan yang baik, itu akan menancap dalam diri mereka dan mengubah mereka menjadi anak-anak yang baik dan juga manis. Maka mohon bantuannya Bapak Ibu yang terkasih. Jadilah teladan yang baik. Simple gak? Simple. Nanti kalau ada rekannya itu jelek-jelekin orang lain ngapain? Pegang mulutnya, gitu ya. Diamlah iblis, keluarlah dari teman saya ini, gitu ya. Bisa gak? Deal ya? Berani gak? Ya ditantang kalau gak berani. Diamlah iblis, gitu ya. Keluarlah. What is your name? Itu eksorsis. Apa tahu jangan-jangan itu bukan lagi roh jahat satu. Apa namanya kalau kumpulan tuh? Apa kumpulan banyak tuh? Legion. What is your name? I'm Lucifer. No. What is your name? I am Legion. Itu semuanya dikumpulkan. Karena apa? Ada roh kebencian, ada roh kejahatan, ada roh perusak masa depan orang lain, ada roh semuanya dikumpulkan. Itu Legion namanya. Nah, mulai hari ini harapannya adalah mari kita mengingat yuk. Tubuh Kristus yang kita santap setiap harinya bahkan setiap minggunya tidak mengajarkan kita menjadi orang yang jahat. Tapi menjadikan kita untuk berani mewartakan yang namanya kebaikan. Titik. Clear? Jelas? Laksanakan ya. Oke, ingat ya kalau temennya ngomong buruk apa? Tutup mulutnya, langsung bilang, pergilah kau setan, pergilah kau iblis. Itu yang paling gampang dilakukan, konkretnya. Tapi yang kedua, yang paling baik adalah jangan ikut-ikutan dan berdoalah untuknya. Karena orang-orang itu adalah sebetulnya yang bilang Tuhan, orang-orang yang harus menerima kasih dan dikasihi. Karena dalam dirinya itu pasti banyak yang namanya kepahitan dan kehancuran. Maka bunyi kan, janganlah kau membenci. Kenapa? Betul. Karena yang kita benci itu adalah orang yang tersakiti. Yang kita benci adalah orang yang tidak layak dibenci, tetapi orang yang layak untuk kita doakan dan beri kasih yang berlimpah-limpah. Deal. Anak-anak, sekali lagi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan yang namanya kejahatan tapi kebaikan. Maka terima kasih untuk keluarga, orang tua yang mendidik mereka sampai hari ini. Tadi pesan dalam penutupnya teladan, bukan hanya sekedar kata-kata yang manis. Untuk para pembimbing terima kasih ya, udah berjuang menemani mereka selama 8 tahun ya? Oh enggak, kelamaan ya. Selama 3 bulan ya, kurang lebih. Hah? 4 bulan? Wih, kelamaan ya, udah matang ya itu ya, 4 bulan ya. Selamat. Terima kasih untuk semua kerja kerasnya. Semoga apa yang Anda ajarkan menjadi berkat untuk mereka semua. Maka mari kita sejenak, kita mohon rahmat Allah. Supaya apapun yang kita harapkan, yang kita doakan, apapun yang kita mohon, apapun yang kita alami dari kasih Allah, itu berbuah baik untuk kita. Berbuah sesuatu yang sungguh menghidupkan keberanian kita untuk menjadi para murid yang sungguh baik di hadapan Allah dan juga sesama.